Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Permana. Saya adalah guru bahasa Inggris di MTS Muhammadiyah Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105164446. Saat ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk keperluan penilaian uji kinerja dengan materi pembelajaran prosedur teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my student. How are you today? Okay, I'm fine, thank you. Okay, any absence today? Ada yang nggak hadir hari ini? Ada semua. Okay, good. Okay, we continue our lesson. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya, Bapak ingin ice breaking terlebih dahulu. Oke ya. Pernah dengar yang namanya game Simon Says? Pernah. Oke ya, kita tes konsentrasi sebelum kita mulai belajar. Oke. Kalau Bapak bilang Simon Says sit down berarti duduk ya. Kalau stand up stand up berdiri. Oke ya. Oke, fokus. Pokoknya yang nggak fokus nanti kita kasih hukuman. Oke ya. Oke. Please listen. Simon says, touch your nose. Oh, kan? Oke. Simon says, stand up. Oke. Simon says, sit down. Oke. The last. Oke. Simon says, smile. Oke, give applause for us, yuk tepuk tangan ya. Oke, good. Oke. Berarti masih konsentrasi semua. Oke. Kita lanjut. Mungkin ini sudah familiar ya. Yang ada di depan ini setiap orang pasti pernah makan. Oke. Ada yang tahu? Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah makan? Hah? No, sudah semua? Yang belum pernah angkat tangan, raise your hand. Yang belum pernah makan? Hah? Amel belum? Oke, spaghetti. Oke ya. Oke, tahu ya? Ini namanya apa? Indomie. Ya, mie instan or instant noodles. Oke, next. Oke, what step do you need to do so this noodle can be ready to eat? Ya, langkah apa yang kalian lakukan agar mie ini bisa kalian makan? Rebus, and then bumbu, and then makan. Oh, this is fried noodle ya. Ini mie goreng. Jadi ya tiriskan dulu airnya, kemudian ya kan dibuang dulu airnya, ya kan? Ya, habis itu kasih bumbu baru kita makan. You can serve. Oke, next. If one of the step is skipped, ya, jika salah satu langkah tersebut kita lewati, oke. For example, untuk contoh, tidak memasukkan ke dalam air panas. Ya, untuk contoh mini, kita tidak memasukkan ke dalam air panas. Can the result still be eaten? Apakah hasilnya enak untuk dimakan? Bisa untuk dimakan? Enggak ya. Karena kenapa?
Kenapa tadi? Ya, karena kita melewati atau miss some steps ya. Kita melewatkan satu atau beberapa langkah ya. Oke, pernah lihat bungkus Supermi ada tata cara buatnya di belakang? Pernah lihat? Pernah ya. Jika kalian memang belum pernah, itu pasti ada. Dan juga setiap apapun itu, baik itu makanan, kemudian benda-benda elektronik pasti ada ya yang namanya tata caranya ya. Manual book kalau di elektronik biasanya kita tahu adalah manual book ya. Handphone, yang pernah beli handphone baru? Pernah ada bukunya? Ya, tata caranya ada. Kalau HP second nggak ada ya. HP second gitu. Oke, next. Nah, oke. Do you know this? Tahu? Oke, yes, pasti ya. Orang Indonesia pasti tahu ini. Oke. What is the picture? Apa? Gambar apa? Iced tea. Next. Can you mention the ingredients? Kira-kira kamu bisa nggak sih nyebutkan bahan-bahannya dari apa? Sugar, ice cube ya, and tea, and then cup, okay, and then apa? Okay, and then water. Masa ya airnya? Yang paling utama waternya sama tehnya. Masa nggak kasih air kan? Nah itu tadi kalau kita melewatkan satu langkah nggak jadi yang namanya es teh gitu ya. Oke. And then how to make it? Kira-kira bagaimana sih cara buatnya? Ya. Gimana? Gulanya? Gula sama teh dikasih air. Aduk kasih es. Oke, boleh. Oke, ada yang begitu, ada yang gula dulu, ada yang es teh, ada yang teh dulu, ya. Oke, langkahnya itu bisa dibalik, tapi kita tidak bisa menghilangkan langkah itu ya. Maksudnya bisa dibalik tapi enggak juga es duluan nanti teh enggak, tapi tetap ada aturannya. Oke, next. Oke ya, setelah kita pelajari, kita bahas gambar-gambar di depan yang mungkin kalian sudah mengerti, ya sudah kalian tahu, ya. Tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi penting ya dalam prosedur teks baik lisan maupun tulisan ya. Jadi kita belajar ini biar kalian tuh tahu informasi apa sih yang di dalam prosedur teks yang harus kalian pahami. Oke, yang kemudian yang kedua, siswa dapat menyusun dan mempresentasikan prosedur teks. Oke. Secara runtut, benar dan komunikatif ya. Jadi kalian di sini nanti akan belajar bagaimana membuat prosedur teks, kemudian caranya bagaimana dan mempresentasikan di depan kelas. Oke ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap teliti, percaya diri, serta bekerja sama dalam proses pembelajaran. Nah, jadi nanti kita di sini akan buat kelompok, ya masing-masing kelompok isinya 3 orang. Nanti kita bagi dan kalian harus percaya diri saat menyampaikan tugas kalian yaitu prosedur teks. Oke ya. Oke, penjelasan singkat ya, definisi dari prosedur teks adalah prosedur text is a type of text that provide instruction or direction ya. Jadi prosedur teks itu berisi instruksi, benar nggak? Benar ya. Secara tidak langsung itu menyuruh kalian, benar kan? Ya. Dan mengarahkan kalian, ya. Jadi suruh
masukkan ke dalam air panas ya kalian masukin. Nunggu 5 menit kalian juga masukin. Begitu apa? Kalian tunggu 5 menit, kemudian tiriskan begitu. Ya. Kemudian tujuan dari teks prosedur ya, tujuan ya setiap teks ya khususnya prosedur itu mempunyai tujuan. Benar enggak? Kira-kira tujuannya apa? Dari kalian analisis yang pertama tadi ya, analisis gambar, kira-kira tujuan dari prosedur teks itu apa? Secara tanpa baca dulu coba. Kira-kira tujuannya apa? Biar apa sih kalian lihat itu tuh biar apa? Hah? Ya, bisa buat. Oke. Any else? Ada yang lain? Kira-kira tujuannya apa? Ayo, ada yang lain enggak? Any else? Hah? Apa? Tujuannya adalah agar kita ya benar tadi bisa membuat atau melakukan hal yang diperintahkan ya. Ini contohnya nih. Untuk menjelaskan bagaimana membuat, melakukan atau mengoperasikan sesuatu dengan langkah demi langkah. Oke ya, jadi berurutan langkah demi langkah. Nggak mungkin di instruksi itu ada yang kelewat satu, nggak mungkin ya. Pasti ada semua. Oke, next. Nah, oke. Kita belajar susunan ya. Dalam sebuah teks ya, baik teks apapun itu memiliki susunan. Oke, paham? Kalau orang kan pasti memiliki dari kepala, badan, kaki ya. Teks juga sama. Ya. Yang atas how to cook omelet. Ini apa? Goal atau tujuannya, judulnya how to make iced tea, how to make omelet, how to make kite and others. And then setelah itu pasti ada apa lagi? Setelah judulnya ingredients itu apa? Bahan-bahan. Ya pasti ada bahannya enggak? Pasti dong. Masa iya ada instruksinya tapi nggak ada bahannya, kan bingung kita mau belajar apa, mau buatnya bagaimana ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Baru langkah-langkahnya di situ dijelaskan secara rinci mulai dari awal sampai akhir. Jadi ada berapa susunannya? Generic structure-nya? Ada 3 apa aja? Goal, materials, steps. Oke, good. Oke, sebelum ini yuk kita buat kelompok dulu, kelompok aja. Kita ini scan-nya kita kelompokkan ya. Make a group. One group consists 3 persons ya. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Oke, silakan. Oke, sudah membuat kelompok masing-masing. Oke, sekarang silakan salah satu kelompok ya. Salah satu perwakilan kelompok, perhatiin dulu depan. Oke. Silakan scan barcode di depan ya. Oke, yuk. Boleh maju, boleh yang nggak kelihatan boleh maju ke depan. Silakan scan. Sudah? Sudah semua? Satu kelompok 1 orang, ya. Oke. Sudah muncul bermain? Sudah? Oke, sekarang silakan pencet play. Play di situ ya. Oke. Lihat yang atasnya. Oke, masing-masing kelompok sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok men-scan barcode di depan dan silakan coba untuk bermain generic structure-nya. Oke, yuk. Silakan. Sudah? Sudah selesai? Hah? Sudah. Oke. Good. Nilai kenapa, Mama?
Ya, correct answer. Oke. Oke, ini udah benar ya? Oke. Ini ditarik. Nah, ya. Oke, selesai? Selesai, ada yang salah satu? Benar semua? Benar semua? Oke, good. Ya, give applause for us, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Next, tetap di kelompok masing-masing ya. Bapak jelaskan secara singkat. Prosedur teks itu mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-cirinya yang sangat mudah kita kenali ya. Kalian lihat dari bungkus Supermi aja, kalian sudah tahu kalau ini adalah teks prosedur. Beda nggak dengan teks-teks lain? Beda. Mudah nggak diingat? Beda. Mudah nggak dibedakan? Mudah, ya. Dalam bahasa Inggris, ya, ciri-ciri prosedur teks itu menggunakan simple present tense yang kita sudah pelajari kemarin, ya. Kemudian menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Benar nggak kira-kira? Tadi apa? Cut. Ya, berarti artinya potong. Cut the paper, potong kertas. Kemudian boil the water, merebus air. Oke ya. Itu adalah kalimat perintah, pasti itu. Oke, next. And then menggunakan connectives atau kata penghubung. Oke. Contohnya pertama, gitu ya biasanya kan. Pertama begini begitu misal. And then kemudian after that dan yang terakhir biasanya adalah finally. Begitu ya. Ciri-cirinya ini yang sangat simpel dan sangat mudah kita pahami. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini tadi sudah kita pelajari di awal ya yang kalian kerjakan tadi. Kemudian ini juga ada baru ya. Ini adalah salah satu teks prosedur teks. How to make dalgona coffee ya. Oke, ini contohnya ada first ya kan? Oke, our first yang kita pelajari tadi ada ciri-cirinya, konektifnya ya, kata penghubungnya. Then, oke. Kemudian lastly atau finally atau terakhir, oke. Fill itu artinya apa? Isi, ya. Isi, misal ada kata isi air ke dalam botol. Itu perintah bukan? Perintah, ya, fill ya. Jadi ciri-cirinya sama persis enggak? Sama yang kalian lihat tadi? Sama ya? Oke, ini ciri-cirinya. Lanjut, ini adalah group task ya, tugas kelompok. How to make yummy fried rice ya. Do you know the meaning? Nasi goreng. Ada apa aja? Ini namanya apa tadi? Nasi goreng. General structure-nya apa? Gold. Oke, good. And then ingredients masuk ke dalam generic apa? Materials. Oke. Kemudian apa? Steps, langkah-langkah. Langkah-langkahnya ada enggak? Enggak ada. Oke. Tugas kelompok kalian. Oke. Sekarang scan. Ya. Silakan scan. Oke, kerjakan. Ya, silakan scan masing-masing kelompok. Yuk. Oke, silakan dimulai. You can start. Yuk. Gampang nggak? So easy. Easy. Oke. Yo. Next. Sebelum kita melakukan student task ya,
individual task. Oke, silakan kembali ke meja masing-masing ya. Kembali ke meja masing-masing, silakan. Oke, my student, in front of you there is task ya for you. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, masing-masing boleh mengeluarkan HP, kemudian scan QR code yang ada di depan, kemudian kita coba untuk mengerjakan soal LKPD kalian sambil main game. Oke, sekarang silakan di-scan sudah? Sudah scan semua? Silakan gunakan nama masing-masing agar Bapak bisa memonitor nilai kalian nanti. Oke, silakan. Kalau sudah selesai, kita mulai. Oke, have you join? Sudah join semua? Sudah ya? Kalau sudah, kita start. Okay, please do by yourself. Oke, give applause for Kenzi, Bila, and Nova. Lewat tangan. Oke, barusan kita sudah selesai melaksanakan student task ya. Untuk penilaian kalian hari ini, untuk Bapak mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian pada hari ini terhadap pelajaran yang kita sampaikan, yang kita pelajari. Oke, selanjutnya
Oke. Ya, sebelum kita melakukan refleksi pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Any question so far about our lesson today? Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Gak ada? Gak ada. Do you understand? Yes. Are you sure? Sure. Okay, good. And then kita ke refleksi, ya. Yang pertama, what have you learned today? Ya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, raise hand. Oke, Nabila, please speak up. Kita hari ini belajar prosedur teks, ciri-ciri sama general struktur. Ciri-ciri and general struktur. Oke, good ya. And then, is there any difficulty from learning today? Adakah kesulitan hari ini? Tidak. Enggak ada? No? No. No or yes? No. No. Okay, good. And then, what positive things you get from this activities learning? Ya, kira-kira hal positif apa yang kita pelajari pada hari ini? Yuk, Kenzi. Kita belajar cara bekerja sama. Cara bekerja sama, oke. And then? Sama tim, sama teman, sama kelompok. Oke, good ya. Kita hari ini belajar bagaimana cara bekerja sama dan kelompok, bagaimana memecahkan solusi, diskusi, dan sebagainya. Ya, hari ini kita telah belajar apa? Prosedur teks. Generic structure-nya apa? Generic structure-nya? Goal, materials, and steps. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dari prosedur teks? Ya, good. Untuk memberitahu langkah-langkah cara how to make something atau membuat sesuatu. Describe your feeling about our learning today in one word ya. Ya, kalian deskripsikan perasaan kalian hari ini ya dengan satu kata aja. Caranya silakan scan QR code di depan and then fill the question. Oke. Udah? Oke, good, happy, cheerful, amazing, spirit. Give applause for our today. Tangan untuk kita hari ini. Oke, Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan melakukan praktek prosedur teks. Masing-masing dari kalian memilih salah satu makanan atau minuman favorit untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, paham? Paham. Oke, dipersiapkan dari sekarang. Dan Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian nanti. Dan jangan lupa belajar di rumah. Oke, Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.